Pagi itu aku pikir bakal jadi hari paling santai, liputan biasa, tugas ringan, pulang cepet. Tapi ternyata hari itu malah jadi salah satu hari paling deg-degan dalam hidupku. Aku adalah mantan jurnalis dan pagi itu semua itu terasa normal. Bangun, siap-siap, lalu cek HP. Korlipku ngasih tugas liputan agenda partai. Aku mikir, oke, ini gampang. Aku berangkat ke lokasi, jalanan masih sepi, udara masih enak. Sambil nunggu aku scroll HP dan ternyata ada breaking news. Tiba-tiba muncul berita darurat, ada kejadian besar di kawasan pusat kota, tepatnya di Tamrin. Kalau kamu pengen tahu, itu adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. Kamu bisa googling ada kejadian apa saat itu, dan itu jadi berita nasional yang sangat menggemparkan. Aku langsung berhenti scroll, baca ulang pelan-pelan, dan perasaan langsung gak enak. Gak lama kemudian HP bunyi, ibuku nelfon. Aku belum sempat mikir panjang, ibuku nelfon, dan di telepon itu ibuku bilang jangan kesana ya, itu tuh bahaya, lagi bahaya. Saat itu karena aku juga masih shock dengan berita itu, aku jawab singkat, iya ma. Padahal sebenarnya aku sendiri juga mulai takut. HP ku bunyi lagi, kolekku langsung bilang langsung ke lokasi ya. Di situ aku diem. Ini bukan pilihan mudah ya, takut banget, tapi ini tugas. Akhirnya aku berangkat dengan satu pikiran di kepalaku tuh, aku akan lihat dari jauh dan gak akan deket-deket lokasi kejadian karena itu bahaya banget. Tapi tetap aja aku deg-degan banget. Sampai di lokasi tuh suasana itu berubah total. Jalanan dijaga, beberapa tempat ditutup, ada mobil-mobil polisi gede, barakuda, dan mobil-mobil TNI, dan suasananya menegangkan ya. Apalagi aku dapat info dari temanku yang ada di mall deket situ, orang-orang di mall tuh nggak boleh keluar dari mall, pintu mall semuanya ditutup dari dalam, toko-toko semua tutup, restoran besar, restoran kecil juga pada tutup. Semua orang takut. Tapi tukang sate malah rame. Dan tahu nggak, aku akhirnya liputan apa? Aku bukan liput kejadian besarnya, tapi aku ngeliput tukang sate yang jualannya laris di tengah situasi tegang. Dan tahu nggak hanya tukang sate, di situ banyak warga ternyata udah turun, udah keluar dari mall-mall, dari entah mungkin warga sekitar situ turun ke dekat lokasi kejadian. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu. Tahu nggak apa yang paling membagongkan? Adalah banyak pedagang kaki lima yang jualan es teh manis, es jeruk, lalu ada tukang gorengan di dekat mobil barakuda dan mobil-mobil polisi. Aku tuh antara pengen ketawa, pengen nangis, takut, dan agak sedikit bersyukur ya, karena suasana liputanku tuh gak semenyeramkan yang aku bayangkan. Dan ternyata di situasi paling serius sekalipun, cerita kecil justru yang paling diingat. Terima kasih ya warga Jakarta.